Jumpa lagi dengan saya Mona, bersama channel Saya Positif. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih sama teman-teman yang masih stay, like, subscribe channel Saya Positif. Terima kasih ya. Maaf karena aktivitas saya yang cukup sibuk, baru ini saya hadir kembali. Jadi teman-teman, saya di sini hadir kembali karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya balas baik di inbox walaupun via chat langsung. Maka kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih gejala-gejala awal yang dialami orang dengan HIV. Ingin tahu pengalaman yang saya alami saat itu? Tonton terus ya. Oke, kita mulai aja. Pembahasan mengenai gejala-gejala awal yang dialami oleh orang dengan HIV. Ya, di sini kita pahami dulu bahwasanya mungkin ada perbedaan pendapat atau mungkin pengkajian secara ilmiah juga berbeda makna dari HIV awamnya. Makna HIV awamnya secara ilmiah dikatakan bukanlah sebuah penyakit. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan sistem tubuh pada manusia, yaitu menyerang sel darah putih, yaitu biasa yang kita sering di medis disebut leukosit. Sel darah putih dalam tubuh manusia berfungsi sebagai antibodi pada tubuh manusia. Tapi makna dari HIV sendiri bagi orang awam, kebanyakan orang taunya HIV itu ya penyakit, karena dianggap mengganggu kesehatan dan mengganggu ketidakstabilan tubuh dan aktivitas jadi tidak normal, dan sebagian menganggapnya penyakit karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada hal-hal yang tidak nyaman, biasanya hal normal biasanya kitanya tidak mudah lelah, ini menjadi mudah lelah. Terus ada hal yang kurang nyaman di dalam tubuh kita. Ya, makanya sebagian orang menganggap itu sebuah penyakit yang mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jadi memang benar, awalnya orang dengan HIV sebelum mengetahui bahwa positif HIV, sebagian orang ada yang mengalami gejala-gejala yang berbeda setiap orang, sesuai dengan fisik kekebalan tubuh masing-masing. Bagi saya, sebagai orang dengan HIV, sebelum didiagnosa positif HIV, saya merasakan gejala seperti contoh satu, yaitu alergi kulit. Nah, alergi kulit ini bisa karena mungkin awalnya saya pikir ini karena suhu atau cuaca, saya alergi dingin. Bisa juga karena memang itu adalah tanda awal virus telah masuk ke tubuh saya. Alergi kulit yang saya alami seperti herpes. Alergi kulit yang saya alami ini dia berbentuk seperti tumbuhnya ruam-ruam di kulit, bintik-bintik, dan ruang bercak merah yang agak menebal seperti herpes gitu. Berikutnya yaitu gejala kedua. Gejala kedua ini yaitu kelelahan. Nah, kelelahan ini saya tidak bisa mendeteksi apa karena memang saya kelelahan kecapean karena aktivitas sehari-hari. Karena saya merasa saya biasanya aktivitas itu yang sangat produktif seperti olahraga, bekerja, mengurus anak dan suami, memasak, membersihkan rumah. Itu aktivitas seorang ibu rumah tangga biasanya ya. Ya, saya ngerasain perubahan itu sangat drastis. Ya, mengalami perubahan biasanya sangat produktif, tapi saya mengalami kelelahan yang berulang-ulang, terutama di bagian pergelangan, sendi-sendi, atau dari cara bernafas juga berbeda. Dan gejala ketiga yaitu saya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Yang awalnya berat badan saya itu 58 kg dan nggak tahu sekitar berapa bulan, dan setelah saya mengalami sakit beruntun dari alergi, dari kelelahan, saya mengalami drop sampai 43 kg berat badan saya. Dan saya pernah sampai memang mengalami tidak nafsu makan, dan hingga pernah sampai berat badan itu 40 kilo. Dan ada lagi beberapa penyakit lainnya yang saya alami yang
seperti ya susah untuk sembuh, demam, batuk, flu menahun, yang saya tidak pernah sakit, kok biasa sakit ini gitu. Sebelumnya saya nggak pernah ngalamin sakit ini gitu. Jadi guys, yang saya jelaskan tadi merupakan gejala awal saya sebelum didiagnosa positif HIV. Jadi kemungkinan ada perbedaan dengan teman-teman yang mengalaminya. Mungkin tidak sama dengan yang saya alami, sesuai dengan fisik masing-masing. Dan setelah saya mengetahui hasil dari tes darah dan saya dinyatakan positif HIV stadium 1, saya dianjurkan untuk waktu itu untuk pertama dirawat jalan dulu. Dirawat jalan ini dengan syarat untuk harus wajib rutin konsumsi obat, yaitu obatnya Neviral, Duviral. Yang biasa saya sebut nih, Neviral sama Duviral ini enggak semua sama setiap orang mendapatkannya. Karena berbeda dengan beberapa tempat rumah sakit lain, dia memberi yang komposisi yang mungkin sama, mungkin dengan merek yang berbeda. Mungkin teman-teman juga pakai yang merek lain, mungkin sesuai dengan anjuran dokternya masing-masing atau dari rumah sakit yang mendiagnosa masing-masing. Ya, obat ini yang biasa kita rutin minum, yaitu 2 kali dalam 1 hari sesuai jam yang dijadwalkan, misalnya jam 9 pagi, terus ya nanti malam jam 9 malam, jangan sampai telat, jangan sampai lupa. Dan sebenarnya obat ini kalau setiap instansi rumah sakit itu memberikan secara gratis oleh pihak rumah sakit masing-masing. Tapi kenyataannya saat ini mungkin ada beberapa yang berbayar. Cara kedua yaitu menjaga pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Ya, jadi harus seimbang. Jangan sampai kita tuh hanya berpasrah tapi tidak melakukan hal-hal yang untuk menunjang kesembuhan kita, untuk pemulihan agar kita bisa hidup normal kembali. Dan yang ketiga yaitu jangan lupa berdoa, tawakal, dan berusaha untuk tetap ikhlas menerima apa yang sudah dikasih, menerima ujian, menerima semua. Saya mensyukuri bahwa penyakit ini adalah bagian dari sebuah rezeki masing-masing. Bukan hanya ujian rezeki sebagai pengingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu hidup dan mati. Begitupun rezeki berbagai macam. Ya, contohnya seperti memiliki keluarga yang rukun, anak yang tumbuh sehat, orang tua yang selalu support, selalu merangkul apapun kondisi kita. Bisa juga teman-teman yang baik. Atau bisa juga setiap hari kita bisa menghirup udara pagi atau melihat matahari pagi pun, itu pun rezeki yang luar biasa. Penyakit itu rezeki kita agar kita selalu mengingat dan dekat kepada Sang Pencipta. Maka tidak ada yang tidak bisa kita hadapi selain ego di diri kita. Mulailah untuk tetap bersyukur dan nikmati hidup, maka kita akan lebih lapang dada, memetik hikmat. Demikianlah pembahasan tentang gejala-gejala awal yang dialami saya saat itu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan takut untuk cek darah dan memastikan. Dan terakhir pesan saya, stop HIV, stop diskriminasi. Saya bisa, Anda pasti juga bisa. Semangat hidup normal tanpa HIV. Belajarlah untuk saling menghargai. Salam saya positif HIV. Bye.